Selamat kembali ke Juragan Podcast. Kita pada saat ini kedatangan tamu dari grup grup sepeda atau grup apa nih? Ya, grup sepeda. Kalau bahasa kerennya apa dibilang? Kalau sekarang sih saya pakai kostum Batam folding bike. Oh, ya. Batam folding bike. Panggilannya apa biasanya dipanggil? BFB, singkatannya. Apa? BFB. BFB. Oke. Langsung kita lanjutkan, kita mau buka masker dulu. Oke. Iya, udah jelas kelihatan. So, how I call you? Orang panggil ibu apa? Kalau di sepeda, biasa dipanggil, kalau perempuan dipanggil tante, mau umur tua, muda, anak-anak tetap tante. Tapi kalau laki-laki dipanggil om biasanya. Oh, tante. Jadi atau saya tante, Bu? Tante Erdi. Tante ya. Kami orang Medan bilang tante. Tante. Jadi kita kedatangan tante lah ya, jangan tante ya, kelihatan kali kita Bataknya ya. Kita kedatangan tamu kita namanya Ibu Tante Erni ya. Baik. Oke. Terus kenapa? Jadi dari pakaian tante ini memang pakaian untuk sepeda itu ya. Baik. Sudah berapa lama ini di sepeda itu tante? Biasa panggil tante ini ya. Iya, kalau udah sebut nama biasanya Teh Erni. Teh Erni. Teh kayak gitu, Teh Erni. Oke, Teh Erni. Iya. Kalau saya bergelut di sepeda ini dari tahun 2019 awalnya saya main MTB, berawal dari MTB, terus beralih ke sepeda lipat, beralih ke road bike kayak gitu. Oh, jadi sepeda itu berjenis-jenis ya? Iya. Coba kan apa aja jenis sepeda itu? Kalau genre sepeda itu ada sepeda gunung, itu sudah sebut MTB. Terus ada sepeda lipat. Sepeda lipat itu ada lagi berbagai jenis kayak gitu kan. Ada Brompton, ada merek-merek yang Kenapa lain. jadi suka sepeda? Menurut saya ini olahraga yang menyenangkan menurut saya. Ya. Jadi banyak. Sepeda itu menyenangkan ketemu sama orang-orang. Iya, dua-duanya sih. Karena menurut saya tuh kalau sepeda itu ada motonya seperti satu sepeda sejuta saudara begitu. Jadi dengan sepeda kita banyak teman, banyak saudara, misal berkunjung. Kita perlu bersepeda ini, yang belum memiliki saudara cepat-cepat bersepeda. Ya, setuju. Karena satu sepeda sejuta saudara. Iya. Jadi kalau belum ada saudara, bersepeda secepatnya biar tambah sejuta saudara. Iya, gitu ya. siap. Terus kok bisa larinya ke sepeda? Kan banyak olahraga lain kok jadi ke sepeda. Iya, awalnya sih saya nge-gym sebelumnya. Jadi beralih ke sepeda. Awalnya diracun-racun kawan-kawan lah kayak gitu. Jadi misal kawan awalnya disuruh coba dulu pakai sepeda dia kayak gitu kan. Terus kita pengen coba, akhirnya asik. Lama-lama ya. Terus sepeda ini biasanya usia berapa orang bisa naik sepeda? Ada nggak batas maksimal? Kalau menurut saya sih segala usia. Soalnya ya segala usia. Jadi apalagi di saat usia di atas 40, kebanyakan dokter pasti menyarankan olahraga yang terbaik itu sepeda. Selain renang, sepeda itu lebih aman. Oh, yang sudah 40 tahun ke atas. Seperti kita ini. Kita masih 17 kayaknya. Mari kita mulai naik sepeda. Selain menyehatkan dan juga membuat nambah sejuta saudara. Iya, setuju. Jadi Batam ini berapa banyak orang naik sepeda? Oh, ramai sekali. Berbagai komunitas. Kurang lebih hampir 100 lebih jumlah komunitas sepeda di Batam. Komunitas, ya, 100 lebih. Wow. Ya. Berbagai macam jenis. Terren ini di komunitas yang mana yang ini tadi ya? Kalau saya saat ini pakai jersey ya Batam Folding Bike. Jadi induk dari sepeda komunitas sepeda lipat di Batam ini di Folding Bike Batam. Jadi di Folding Bike Batam itu ada. Tapi saya dengar sepeda lipat itu mahal ya? Enggak, berbagai. Tapi mahal itu relatif. Relatif ya. Jadi agaknya harga berapa itu sepeda itu? Macam-macam sih Pak. Jadi dari paling murah? Paling murah apa ya? Saya kebetulan bukan jual sepeda sih. Jadi rata-rata berapa kira-kira? Iya, dari harga 4 jutaan ada. 4 jutaan ada ya? Ada. Oh.
Tapi ada ratusan juga ada ya. Ada. Jadi beraneka ragam gitu ya. Terus Ibu selain sepeda suka apa kalau kuliner? Oh, kalau kuliner all can eat. Jadi jadi semua Batam ini kalau naik sepeda kemana aja memang? Kalau saya itu biasanya kalau pagi libur ya, suka istilahnya gocapan, goes cari sarapan kayak gitu. Jadi sambil goes sama kawan-kawan, sambil ngopi di tempat sarapan. Terus sepedanya itu tiap hari? Kalau saya kalau saya ya tiap hari. Kalau memang tidak di outdoor, saya di indoor pakai sepeda statis. Tiap hari ya? Jadi berapa jam sehari? Kalau di rumah paling setengah jam, 45 menit. Terus kalau outdoor? Outdoor ya paling 1 jam lebih lah. 1 jam. Ya. Jadi hitungannya itu timingnya atau jaraknya? Kalau di rumah pakai timing. Ya. Iya, karena kalau hari kerja kan kita terbatas kan jamnya, jadi Oke, tadi kan pagi sarapan. Terus selain sarapan kemana aja biasanya? Jadi tetap pakai sepeda dong? Kalau sarapan ya kan misalnya kita di rumah, tikum tempat kumpul-kumpul ya sama kawan-kawan. Jadi tujuannya kita nanti ditentukan di grup, biasanya diumumkan di grup sepeda di WA grup kan. Jadi diumumkan tikum di mana, rutenya kemana, itu sudah dibahas di grup. Iya. Mau kemana, makan apa, berapa orang yang kumpul sudah tahu semua. Sudah di grup sudah dibahas. Jadi tinggal paginya tikung langsung jalan, langsung ngopi, tempat makan langsung pulang. Terus orang yang ikut gabung caranya gimana? Punya sepeda. Terus? Ya sudah, goes. Enggak, maksudnya kan udah ada komunikasinya nih. Iya, orang mau gabung, apakah harus daftar? Oh enggak. Misalnya kita kalau di polling bike, yang penting dia punya sepeda lipat. Jadi kita tinggal misalnya. Tapi memang dia wajib sepeda lipat ya? Kalau di polling ya. Kalau dia nggak pakai sepeda kalau lipat, sepeda lipat ada sepeda MTB. Ada kita komunitas di Batam namanya Goeser Batam. Itu seluruh jenis sepeda. Di situ ada. Nah, nanti ada komunitas road bike. Itu seluruh road bike di situ. Nah, komunitas sepeda lipat ada. Di sepeda lipat itu ada lagi merek-merek tertentu. Misalnya, itu ada lagi komunitasnya lagi. Ya, banyak. Jadi kayak Evenhon, ada merek klasik, sepeda klasik, ada Brompton, banyak. Yang paling banyak komunitasnya? Sekarang di polling bike sih ramai. Oh iya ya. Karena di situ induknya. Di situ ya. Terus dari mana aja itu Bu, latar belakangnya? Kita yang penting dia di Batam, seluruh pendatang di mana aja kita tampung, gitu kita terima. Oh, jenis kelamin nggak masalah. Coba tahu ada cewek saja, cowok saja. Ada juga komunitas yang khusus cewek, namanya Ladies Batam Cycling, kayak gitu, ada BCL jadi gitu. Kita belajar soal beraneka ragam komunitas sepeda. Ya. Jadi dikatakan tadi ada yang cewek saja, cowok saja, ada yang sepeda lipat, ada yang klasik dan sebagainya ya. Iya. Oh, ada juga yang cewek saja, cowok saja, ada yang anak-anak saja. Kalian. Tapi biasanya mereka naik sepeda kemana aja ya? Di Batam ini. Kalau jenis MTB, kalau saya pakai MTB, saya biasanya main di hutan. Oh, di hutan ada di Duriangkang Bike Park. Nah, seminggu yang lalu kita ngadakan Exi Race. Berarti kalau kita pergi ke hutan itu beda lagi dong sepedanya? Beda. Oh, jadi kalau Teh Reni berapa sepedanya? Satu. Kan katanya iya, satu MTB, satu sepeda lipat. Oh, pokoknya satu semua lah, tapi semua ada. Enak juga jawabannya. Berapa mobilnya? Satu Mercedes, satu BMW, satu Lamborghini gitu ya. Berapa sepeda? Satu. Oh, tapi setiap jenis itu ada ya? 3 aja. Sepeda MTB memang, karena memang sepeda lipat kita emang nggak bisa bawa ke hutan. Kasihan sepedanya kayak gitu kan. Kenapa nggak bisa kita bawa? Kan bisa aja sepedanya kita dipikul. Iya, bisa. bisa. Iya ya. Apa pengalaman paling lucu naik sepeda? Kalau di hutan sering jatuh. Jatuh. Masalah itu, tapi yang penting kita nggak crash ya, nggak sampai patah, nggak lecet-lecet itu biasa. Itu bagian dari perjalanan itu ya. Terus ada yang nyasar kayak gitu kan. Ya. Gitu. Ketinggalan marsal kan, jadi nyasar, sering terjadi. Oh, sering juga ya. Jadi biasanya kalau ke hutan berapa orang? Kalau saat ini ramai sekali.
Di hutan. Jadi misal di Duri Angkang itu parkiran mobil dari ujung ke ujung itu pasti ramai. Itu semua udah naik sepeda semua Iya, itu ya. pasti ke hutan naik sepeda. Tapi kalau hari Minggu ada juga yang jogging track. Ya, ada yang untuk trekking aja, jalan kaki, lari. Terus apa gunanya naik sepeda itu sebenarnya? Buat sehat aja sih menurut saya. Jadi alhamdulillah semenjak sepeda saya ngerasa biasanya dulu saya mungkin flu hampir mungkin setiap bulan flu batuk kayak gitu langganan. Jadi semenjak sepeda itu alhamdulillah sampai saat ini terjaga. Jadi tak jarang sakit-sakit lah kayak gitu. Ya, dan berat badan stabil, mau makan apa aja bisa kayak ya. gitu. Tapi tiap hari naik sepeda ya? Tiap hari. Kira-kira apa yang bisa sampaikan kepada yang pendengar Juragan Podcast sebenarnya ini? Kalau buat olahraga menurut saya sih everyday ya, tidak mesti harus sepeda. Yang penting olahraga, mau jogging, mau sepeda, mau nge-gym atau apa, yang penting setiap hari itu kita berolahraga. Jadi akhirnya kalau kita olahraga jadi kemampuan kita stabil. Jadi misal hari ini kita enggak, atau minggu depan atau 3 bulan kemudian baru olahraga, jadi napas dah sengal-sengal. Akhirnya mungkin bisa kalau misal jarak jauh jauh bisa pitam, bisa kurang fit kayak gitu. Terus kalau orang naik sepeda itu nggak dicek tensinya gitu, atau ada larangan dari dokter tensi berapa baru naik, atau memang? Kalau memang hanya gocapan atau senang suka-suka kayak gitu, jadi nggak perlu. Kalau memang untuk tensi misal kayak orang mau balapan, mau ikut turnamen itu kayak gitu mungkin boleh ya. Tapi biasanya tuh para atlet sih kayak gitu. Jadi kalau untuk kita untuk jarak tempuh jauh itu mungkin perlu ukur sih, jam ukur kayak misalnya kita perlu pakai Garmin atau apa kayak gitu untuk mengukur heart rate kita di situ kan. Terus biaya minimal kalau kita pengen ikut sepeda itu kan, kita beli sepeda, beli bajunya, beli apanya semua itu berapa itu minimal duitnya baru bisa? Walaupun TR ini bukan jualan kan, tahu lah. Ya siapa tahu ada pengen gabung kan mereka. Iya, itu kan tadi relatif ya, gitu kan. Harga jersey pun berbeda-beda. Ya tergantung kita. Kadang-kadang kita ikut klub. Jadi kadang-kadang kalau di klub itu kalau kita pesan lebih banyak mungkin dengan harga yang lebih rendah kayak gitu. Ya. Awalnya memang ngapain sih beli satu aja cukup. Tapi saya yakin next pasti akan timbul jersey yang lainnya gitu. Ya. Jadi apa promosi TR ini buat yang dengar Juragan Podcast ini yang mau dipromosikan dari? Oh iya, untuk para sepeda lipat, nanti kita akan mengadakan acara Batam Folding Fest di Batam, yaitu di Capri Mall. Nanti ke poin acara kita. Nanti di situ ada dari tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 4 April. Di situ nanti ada pameran dari segala usaha sih menurut saya. Jadi ada bazar makanan, ada jualan sepeda, ada ya siapa aja bisa gabung di situ. Nanti terus ada acara yang lebih tak kalah penting, ada donor darah. Ya saya berharap ada beberapa komunitas yang lain ikut bergabung atau dari yang lainnya yang mendengar. Donor darah ini untuk penyakit talasemia. Apa itu? Nanti makanya datang nanti di acara kita. Nanti di acara itu sambil donor darah kita ada talk show. Nanti ada dari ID sendiri mengadakan talk show dengan tema penyakit talasemia. Jadi penyakit itu sudah berada di Asia sebanyak penyakit apa itu, di kepala, di jantung, di mana penyakit? Mungkin saya nggak bisa jelaskan di sini karena mungkin saya bukan ahlinya ya, tapi mendengar dari bahasa dari dokter bahwa penyakit itu berdasarkan dari genetik, kayak gitu. Ya. Jadi tapi penting buat kita untuk keturunan selanjutnya, kayak gitu. Jadi ketika memang itu sudah terjadi, kalau bisa menghindari dari awal. Sejak dini kayak gitu. Jadi mungkin yang pendengar Juragan Podcast bisa datang tanggal 3 April. Ya. 3 April di Capri Mall. Itu penting sekali buat kita. Oke, 3 April di Capri Mall akan ada acara ini. Kita bisa sama-sama ke sana. Dan kita akan kembali lagi nanti di Juragan Podcast.
Kita kembali ke Juragan Podcast bersama Teh Rini ya. Sebelum kita bicara soal sepeda itu lebih lanjut, Teh Rini udah berkeluarga atau masih ada gadis nih? Bertanya kan nggak salah Teh Rini. Sudah pernah. Oh, jadi sekarang single ini ceritanya? Atau saya salah bertanya? Salah bertanya tuh. Kan jawabannya tadi sudah pernah. Topik yang lain. Bukan maksudnya. Tadi kan jawabannya sudah pernah. Arti sudah pernah itu kan Topik yang lain. ada dua kemungkinan dia. Bisa pernah dan masih, bisa pernah dan enggak. Iya. A atau B? Kembali ke topik awal. Sudah kan podcast simpulkan sendirilah apa yang mau kami sampaikan. Tapi saya simpulkan ini B ini ya. Tapi bisa kemana-mana kita harus hanya bicara sepeda. Iya. Iya, jadi udah berapa anak? Satu ya. Iya. Berapa usia anak? Kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Kenapa nggak takut kali bahas topik yang itu tadi? Di Juragan Podcast ini semuanya kita bahas. Oke. Tidak tabu menikah, tidak tabu. Itu kan part of our life kan gitu. Tapi sekarang masih atau enggak ini ceritanya? Pandangan Teh ini penuh arti. Silakan Juragan Podcast tafsir sendiri. Oh iya ya. Oke, jadi biarlah mereka yang menafsirkan itu ya. Tapi kok wajahnya jadi berubah Teh ini. Tadi dengan semangat dia cerita sepeda, cerita ini, pas datanya langsung agak susah jawabnya. Susah ya. Memang pertanyaan itu memang agak susah jawabnya kadang-kadang. Tahu kenapa susah? Kenapa? Karena kamu jawab dengan apa adanya. Oh iya. Tapi emang nggak perlu juga Nggak perlu. sih, nggak perlu juga. Kita kan bukan wawancara di sini ya. Kita bicara sepeda ya. Tapi maksud saya dengan sejuta saudara masa nggak bisa ketemu dengan seseorang di situ? Kan satu sepeda. Sejuta saudara. Di antara saudara sejuta itu belum ada yang Kan pas. sudah jadi saudara. Oh iya ya. Di antara sejuta itu belum ada yang pas. Juragan Podcast. Ini agak sungkan dia menjawab ini, tapi ya simpulin sendiri. Kan biasanya kan gini, pertemuan begitu-begitu kan biasanya bisa ketemu teman-teman bisnis, rekan kerja, dan juga kan bisa juga rekan yang lain. Maksud saya, Ter ini udah di situ kok. Belum ada yang pas. Belum ada. Belum ada yang pas. Kayaknya Juragan Podcast sudah bisa menyimpulkan dari jawaban ini ya. Promosi gitu maksudnya. Oke. Karena memang urusan Tuhan yang itu Baik, kan katanya setuju. lahir, Jodoh, pernikahan, pertemuan, dan kematian urusan sudah Allah. diatur. Iya. Tapi bisa juga kita campurin dikit-dikit. Iya. Kembali ke laptop. Hari ini tidak mau dia membahas hal itu lebih dalam, dia pengen kita kembali bicara soal sepeda. Tapi kalau bicara sepeda terus agak bosan kita Teh Rini. Orang itu pasti pengen tahu tentang Teh Rini lebih banyak malahan. Sukanya makan apa? Gitu. Teh Rini suka makan apa? Saya kayaknya makan semuanya kayaknya. Ya, Yang penting yang paling suka apa? apa ya? Oh, kalau saya paling suka sop buntut. Oh iya, sama kalau gitu. Loh, jangan disama-samain. Makanan favoritnya apa? Apa ya? Buat sarapan atau buat makan Apa siang saja? atau apa? Sarapan apa Teh Rini yang suka? Kalau saya khas Melayu, mie lendir. Milen. Iya, jadi ketika misal kita ke Morning Bakery atau kemana itu pesanan favorit. Kalau makan siang? Kalau makan siang variasi sih. Ada suka Teh Rini nggak ada gitu makanan kalau diingat itu langsung ngiler gitu nggak ya? seafood kayaknya lebih itu. Ya. Iya, saya suka sop buntut. Kalau udah bayang itu langsung suka sekali. Ya. Oh, tapi kalau Teh Rini nggak ya, Teh Rini lagi nggak nyaman dia ditanya hal-hal pribadi. Silakan podcast. Cuman saya koreksi nama Teh Erni. Teh Erni, Iya. oh sorry.
Saya salah dari tadi. TR nih, Iya. bukan TRNI. Ya, TR nih. Iya. TR ini asli orang mana sebenarnya? Saya asli dari Natuna, Natuna, berarti Melayu asli. Melayu. Di Natuna itu apa yang menarik di Natuna? Wih, itu alamnya masih asli banget, indah banget. Yakin kalau ke sana pasti pengen ulang kembali ya. Iya, ya. Iya. Saya sih pernah ke sana, tapi mungkin nggak saya lihat alamnya waktu itu. Jadi Saya nggak tahu saya lihat apa ke sana. dalam rangka apa memang ke sana? Dulu biasalah. Tahun? 2005. Wih, saya udah di sana. Iya, 2005 saya ke sana dulu. Mungkin dalam rangka kampanye kayaknya dulu. Oh, jadi udah berapa di sana? Memang lahir di sana? Iya, kelahiran di sana. Terus sekarang di Batam. Sebenarnya TR ini kerja di mana sebenarnya dulu di sana? Di Batam? Di Natuna. Di Natuna sebagai PNS. PNS Iya. ya. Di Batam juga PNS Juga sama. Oh, wah luar biasa ini. PNS yang menggerakkan olahraga. Jadi membuat kita semua sehat kan Sehat, gitu, insya Allah. TR nih ya. Terus makanya suka itu. Terus kalau di Batam ini tempat wisata yang TR nih kira-kira merasa bagus itu kemana? Paling banyak. Jadi saya seringnya kalau goes itu memang seperti goes wisata. Oke. Jadi sambil goes sambil menikmati Di mana pemandangan di kira-kira di alam. Batam ini ya? Kalau saya pakai MTB di Mangsang Piayu, itu kalau kita lihat seperti yang nggak kalah Bromo, kayak Oke, gitu istilahnya. jelaskan deh, Jadi Bang, ketika ini. pemain di Mangsang jam di berapa Mangsang. itu? Jadi kalau ke Mangsang tuh kita harus pagi. Iya kan? Karena kalau Pagi siang saya lihat panas, Batam ini panas semua. panas sekali. Jadi sekitar habis sholat subuh. Saya dulu pernah di waktu jalan-jalan ke Hong Kong. Heeh. Jadi guide kami itu bilang, saya tahu Batam dan Singapura itu memiliki 3 musim katanya. Musim apa? Yang pertama musim panas. Yang kedua musim panas sekali. Yang ketiga musim panas sekali. sekali. Itu bahasa Inggris. Iya. Batam itu hot pertama, yang kedua very, Very hot, hot. baru very hot. Iya. Maksud saya berarti kalau kita ke sana itu Harus pagi. ya. Jadi ketika pagi lihat sunrise Jam berapa bagus sekali. Kalau saya biasanya jam 5:30 dari rumah. Tapi kita loading di rumah pakai MTB kan. Kita loading, kita mampir di Piayu. Piayu kita goes ke hutan-hutan Mangsang. Itu indah sekali. Indah. Oke, Saya katakan. selain Mangsang di mana lagi? Kalau selain Mangsang, kalau MTB kemarin kita ngadain Exi Rice di Nongsa. Di situ kita bikin nama Badak Bike Park. Di situ juga bagus. Jadi Kenapa namanya badak? itu juga saya nggak paham. Itu kayaknya di beberapa komunitas sepeda. Karena ada beberapa teman dulu katanya kulitnya kulit bayi. Kulit. Bayi apa? Aku bilang bayi badak. Begitu. Jadi dia juga saya mau promosikan, kita di dunia MTB Exi kita mempunyai rencana. Jadi kita mempunyai 4 series balap Exi, sepeda Exi. Kemarin kita laksanakan seminggu yang lalu di Badak Bike Park, yang kedua nanti mungkin di Batam Hill, yang ketiga nanti di nama Bohai Bike Park. Bohai Bike Park di Tiban. Nanti yang keempat di NDA, Negeri di Atas Angin. Oke, sekarang biker ini, bisa juga biker ya. Iya. Biker ini ada juga datang dari kota lain. Ada. Kemarin kita balap malah kita ngundang ada pendatang dari atlet Lumajang, itu pembalap Exi skala internasional, sudah ke luar negeri, udah kemana-mana kayak gitu kan. Banyak. Kemarin aja Berarti datang. tempat-tempat kita untuk sepeda ini bisa mempromosikan ke kota-kota lain, Banget. bahkan negara lain. Banget. Supaya datang ke Batam ya. Iya, itu tujuan kami sebenarnya. Jadi kalau nggak COVID ya, mungkin 1 bulan tuh mungkin lebih dari ratusan orang datang untuk berwisata di Menikmati Batam. Iya. wisata di Batam Iya. ya, sepeda itu ya. Sepeda. Emang ada berapa spot dia, berapa tempat? Kalau untuk sepeda lipat seringnya ya, keseringan saya kalau gue di arah Nongsa. Jadi kita mampir Oh berarti ini udah banyak spot-spot yang banyak indah di sekali, Batam ini banyak untuk sekali. sepeda itu Ya.
Wah, ini teman-teman yang lihat Juragan Podcast ini, mari kita sama-sama ikut ke acara biker ini supaya kita juga bisa melihat tempat-tempat yang indah di kota ini dan yang kita pasti nggak pernah lihat karena kita yang nggak naik sepeda, yang kita lihat hanya panasnya dan jalan saja. Ternyata banyak tempat-tempat yang indah yang TR nih tadi sebutkan itu. Baik. Jadi kalau memang orang yang nggak menyukai sepeda, mungkin merasa aneh ya. Ini kok orang kok senengnya capek gitu. Apa sih niatnya sepeda? Kalau kita bisa mau ke Nongsa, motivasi orang naik sepeda kan banyak. Iya, banyak. Ada untuk sehat. Betul. Ada untuk ngelihat pemandangan, Iya. ada juga untuk ngelihat Teh Reni, ada untuk ngelihat siapa, Om siapa kan. Iya, iya. Tapi apapun motivasinya nggak penting lah. Nggak Yang penting penting. mereka bisa naik sepeda. Betul. Kan? Jadi kalau saya rasakan kayak gitu. Jadi sepeda sambil menikmati alam, banyak kawan, tapi happy dan sehat kayak gitu. Ya, ya. Jadi orang bisa langsung aja gabung gitu. Terus kalau contoh lah orang yang awam, dia pengen gabung, dia gimana dia caranya? Daftar kemana dia? Biasanya dibawa sama temannya sih, misalnya. Orang yang nggak punya teman. Contoh lah Bisa. yang Oke. dan podcast ini. Baik. Nggak punya teman. Oke, kalau memang nggak punya teman, mungkin bisa DM saya dulu. Atau info ke Juragan Podcast. Pengen goes kemana? Saya siap marsalin lah ya gitu. Nanti teman-teman yang lihat di Juragan Podcast, nanti di komen saja di sana. Saudara pengen gabung ini, nanti kita sampaikan ke Teh Erni. Iya. Supaya bisa Siap jadi bergabung, marsal. Bisa untuk belajar. Kita juga kan nggak tahu harus beli sepeda bagaimana. Iya, betul. Di mana belinya, Iya. berapa harganya, Betul. dan sebagainya. Iya. Jadi kalau mau cari sepeda, kita harus tahu kita mau sepeda apa. Mau main di hutan kah? Mau main di jalan raya kah? Kayak gitu kan. Sekarang mungkin lagi tren gravel kayak gitu. Jadi Gravel apa lagi? sepeda balap yang bisa juga ke hutan, bisa juga ke jalan kota. raya kayak gitu. Kayak itu gitu. Sekarang mahal, lagi variasi juga, Itu relatif berapaan juga. harganya? Bisa dari harga 8 juta ke atas. 8 juta ke atas ya. Ya, tergantung grup set semuanya Orang sih. ada jual itu second hand gitu. Ada banyak. Kan biasanya orang udah bosan Iya, jual banyak, gitu ya. banyak. Itu juga bisa tanya di komunitas. Bisa ditanya. Misal di grup di Facebook atau di media sosial lainnya kan banyak itu. Tinggal kita Dan kita juga nggak tahu nih sepeda mana yang cocok sama kita, Iya. kualitasnya bagaimana. Iya. Komunitas ini kan mengajarin kita juga. Betul. Jadi kita tahu dulu kita mau sepeda apa. Misalnya mungkin kita basicnya sepeda lipat, terus kita main ke hutan, nanti feel-nya nggak dapet, nggak cocok kayak gitu. Nah, Terus kalau orang hanya pengen rame-rame saja, bagusnya dia naik sepeda apa? sepeda lipat kayaknya. Oh, itu Itu. yang untuk rame-rame. Soalnya kalau sepeda lipat menurut saya itu lebih safe karena ketika nggak kuat sampai finish, sampai teman sepedanya. angkat sepeda tinggal loading seperti itu. Jadi lebih aman. Jadi kan kita bisa ngukur diri sendiri kan. Kalau memang nggak kuat, kita nggak bisa juga memaksa kawan juga ikut kita harus berhenti kan. Jadi kalau nggak kuat teman duluan Tapi kita biasanya kan ada stage-nya kan. ada. Mungkin pertama dia 30 menit, Iya. sejam, Betul. akhirnya berjam-jam gitu ya. Oke, jadi kita udah banyak dengar dari Teh Erni Iya. soal sepeda. Dan tadi ada banyak hal yang menarik. Satu sepeda 1 juta saudara. Ingat ya, 1 juta saudara, jangan kemana-mana kan. Baru kalau kita lihat, akhirnya bisa kita nanti mengeksploritas, melihat kota-kota Batam ini ya. Kita bisa mengeksplor di mana saja tempat-tempat wisata yang bagus. Dan dengan masuk ke grup ini, ke komunitas ini, bisa kita cari sepeda yang cocok buat kita. Dan juga kita bisa juga cari second hand sepeda. Kan bukan soal harganya, yang penting sepedanya bisa dipakai. Jadi jangan takut dengan harganya, karena kalau kita belajar pasti kita bisa dapat harga yang terbaik, pakaiannya juga pakaian yang terbaik, dan tentu saja tujuannya bisa kita sehat dan juga mempromosikan kota Batam buat Indonesia dan juga buat seluruh dunia. Setuju. Kira-kira itu pesannya. Iya, betul. Oke, saya kira itu pesan dari apa tadi Bu? Batam Folding Bike. Jadi biar kita bisa sama-sama, dan saya harap dengan Juragan Podcast ini semakin banyak
informasi kepada kita tentang biker ataupun sepeda di Batam ini khususnya. Terima kasih. Kami Juragan Podcast, sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Dengan Erni. sama-sama. Ada sehafal saya sekarang ya. Teh Erni ya. Terima kasih Teh Erni. Baik. Iya.